Oke, kembali lagi di kelas informatika semester 2 tentang aplikasi pengolah angka. Kali ini kita akan memahami atau berkenalan dengan yang namanya fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Oke, sebelumnya VLOOKUP dan HLOOKUP itu digunakan untuk menemukan data dalam tabel berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, mencari data dengan kriteria usia 20 hingga 25, 26 hingga 30 dan seterusnya. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini juga digunakan dalam analisis data, manajemen inventaris, dan banyak aplikasi lainnya. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP itu kepanjangan dari vertical lookup, yaitu mencari data dalam kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom yang lain yang sesuai. Jadi di sini intinya adalah VLOOKUP itu adalah mencari data pada kolom pertama tabel secara vertikal. Nanti datanya itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam kolom atau ke dalam tabel yang lain. Sintaksnya bisa dilihat di sini ada sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value table array, call index num, range lookup tutup kurung. Itu untuk VLOOKUP. Nah, lalu apa itu HLOOKUP? HLOOKUP adalah kebalikan dari VLOOKUP. Kalau VLOOKUP dari vertikal, maka HLOOKUP adalah mencari data dalam baris pertama, bukan kolom. Baris pertama pada tabel secara horizontal. Jadi nanti dia mencari datanya secara horizontal dan memasukkan data tersebut ke dalam tabel yang lain. Sintaksnya sama, cuman di awalnya aja yang diganti, yang tadinya VLOOKUP sekarang menjadi HLOOKUP. Perbedaannya sudah cukup jelas, yaitu secara vertikal dan horizontal. Oke. Nah, dalam penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP itu biasanya dalam sintaksnya pasti diakhiri dengan kata-kata false atau true. Tapi teman-teman juga bisa mengubahnya atau bergantinya. Untuk bagian false itu menjadi 0, angka 0, dan untuk nilai yang true itu biasanya bisa digunakan angka 1. Ya, jadi kalau tidak mau nulis false atau true, tinggal ketik aja 0 atau 1. Yang kedua, pastikan tabel tersusun dengan benar agar sinyal akurat. Yang ketiga, gunakan index match sebagai alternatif lebih fleksibel dibandingkan VLOOKUP atau HLOOKUP. Di sini kita cuma pembelajaran menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita langsung studi kasus. Oke, kita langsung ke studi kasusnya. Di sini ada tabel sheet VLOOKUP dan sheet HLOOKUP. Oke. Nah, nanti pada penggunaan VLOOKUP, dia mempunyai namanya tabel bantu. Nah, tabel bantunya itu berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah tabel bantu yang berbentuk vertikal, di mana dia menggunakan yang namanya kolom. Ya, kolom. Nah, di sini ada data yang namanya ada nama, kelamin, usia, lalu di sini ada yang namanya pinjaman yang didapat serta masa waktu pinjaman. Oke, di tabel bantu kita lihat di sini teman-teman ada namanya usia, yaitu tentang usianya nih, ada 20 sampai 25, ada 26 sampai 30, ada 31 sampai 35 dan 35 dan seterusnya. Lalu di sini ada namanya batas bawah usia. Batas bawah usia di sini yang dimaksud adalah kita ambil nilai yang di sini, yang pertama. Karena di sini nilainya 20, maka saya ambil di sini 20. Kalau di sini 26, kita tulis 26. Kalau di sini 31, kita tulis saja 31. Kalau di sini 36, maka kita tulis juga 36. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya di sini datanya saya ganti jadi
25 ya gini misal, maka teman-teman juga harus ubah di bagian sininya menjadi 25 juga ya, nih supaya nanti penghitungannya sesuai dengan data yang diambil gitu. Oke, di sini saya kembalikan lagi jadi 26. Lalu di sini ada namanya pinjaman yang didapat ya. Ada 155 juta, ada 100 juta, ada 75 juta dan 50 juta. Dengan masa pinjam untuk usia yang 20 sampai 25, dia akan mendapatkan pinjaman sebesar 155 juta dengan masa pinjam 20 tahun. Kalau usianya 26 sampai 30 ya, dia akan mendapatkan pinjaman yang didapat 100 juta selama masa pinjamnya 15 tahun. Yang ketiga ada usia 31 sampai 35, dia akan mendapatkan pinjaman sebesar 75 juta dengan masa pinjam 10 tahun. Dan terakhir, bagi yang usianya di atas 36 sampai dan seterusnya, itu akan mendapatkan pinjaman sebesar 50 juta dengan masa pinjam 8 tahun. Oke. Nah, kalau datanya cuma 10, ya kita nggak perlu pakai fungsi VLOOKUP sama HLOOKUP, kita tinggal ketik-ketik aja kan. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya datanya lebih dari 10, misal ada 1000, ada 2000, yang ada kita keteteran kalau kita menulisnya secara manual, maka kita gunakan yang namanya fungsi VLOOKUP. Nah, caranya gimana? Ingat sintaksnya, yang pertama adalah kita tuliskan sama dengan ya, di sini kita tulis sama dengan, kita ketikkan VLOOKUP, nanti ada muncul di sini, tinggal klik aja. Nah, kalau sudah yang selanjutnya adalah teman-teman pilih kolom usia. Nah, kolom usianya ada di bagian sini ya. Kita ngambil nama sel kolom usia, kita klik ya. Sudah teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Nih, di tempat saya, di handphone saya itu menggunakan yang namanya titik koma. Oke, kalau di tempat atau handphonenya teman-teman itu menggunakan koma, maka silakan gunakan tanda koma. Oke. Di sini saya akan menggunakan titik koma. Oke, titik koma. Nah, oke, titik koma. Selanjutnya adalah setelah kita gunakan titik koma atau koma, nanti teman-teman di sini ada namanya rentang. Rentang itu apa? Yaitu teman-teman pilih atau blok tabel bantu ya, tabel bantu yang sudah disediakan atau yang sudah teman-teman buat. Di sini kita pilih dan pastikan teman-teman ngambilnya bukan dari sini, tapi ambil dari bagian atau kolom batas bawah usia. Jadi gini teman-teman. Oke, pilih sampai sini, yang ininya nggak usah dipilih, ambil yang bagian ininya aja. Oke, kalau sudah teman-teman pastikan di setiap sini ya, teman-teman kasih yang namanya simbol dolar. Oke, salah. Oke, kasih simbol seperti ini teman-teman.
Jadi dolar I, dolar 2, titik 2, dolar K, dolar 6. Jadi dolarnya ada 4 ya. Nah, kalau sudah teman-teman, selanjutnya, oke, sini dulu deh, agak ribet nih. Oke, kalau sudah teman-teman simbolkan dolar, tinggal ketik titik koma atau koma nanti. Nah, kalau sudah di sini, teman-teman lihat kita lagi mencari yang namanya pinjaman yang didapat. Oke, pinjaman yang didapat. Nah, sekarang kita lihat di tabel bantu yang bagian sini sampai sini ya. Oke, pinjaman, kolom pinjaman yang didapat itu ada di kolom 1, 2, atau 3. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Maka pinjaman yang didapat itu berada di kolom 2. Kita ketik 2. Oke. Kalau sudah, titik koma lagi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya true. Oke. Atau teman-teman bisa menggunakan angka 1. Sama. Dia enggak intinya sama. Jadi enggak apa-apa kalau yang mau 1-1, kalau mau true. Di sini saya menggunakan yang 1. Oke. Kalau sudah, kita coba centang. Oke. Sekarang kita lihat. Di sini Adiasta, jenis kelamin laki-laki, usia dia 22 tahun. Dia mendapatkan pinjaman yang didapat sebesar 155 juta. Oke, sekarang kita lihat di tabel bantu. Di tabel bantu usia 20 hingga 25, dia mendapatkan pinjaman sebesar 155 juta. Betul ya? Sesuai. Oke. Nah, sekarang coba kalau kita di sini kita kasih angka 0. Apakah hasilnya tetap sama? Tidak sama, ya. Enggak sama. Jadi pastikan kalau datanya di sini sesuai dengan yang di sini, maka pastikan isi dengan angka 1. Ya, kalau datanya sama, kalau datanya sesuai. Jadi jangan misalnya contoh di sini usianya 16 tahun. Di sini kan nggak ada nih usia 16 tahun, maka bisa dimasukkan angka 0. Oke. Selanjutnya di sini kita salin, ya, kita isi, tempel. Oke, sekarang kita lihat di sini usia 24 tahun, betul ya, 155 juta. Terus di sini usia 26, dia mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta. Sama ya. Nah, di sini ada tentang usia 32 tahun, dia mendapatkan pinjaman 75 juta. Betul. Oke. Nah, sekarang di masa pinjaman. Tadi kan kita mencari kolom pinjaman yang didapat. Nah, sekarang kita kembali mencari masa waktu pinjaman. Menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita ketikkan di sini sama dengan VLOOKUP VLOOKUP. Targetnya tetap sama di kolom usia. Nah, kolom usia. Tuh. Kolom usia. Setelah itu titik koma, kita pilih lagi tabelnya. Dari sini lagi sampai sini. Dan pastikan tambahkan simbol dolar. Oke. Nah, kalau sudah, kita titik koma. Sekarang kita lihat kolom masa waktu pinjaman di tabel bantu itu ada di kolom 1, 2, atau 3. Oke, kolom satunya adalah batas bawah usia. Kolom 2 ini adalah pinjaman yang didapat. Kolom 3 nya adalah masa pinjam. Berarti kolom masa pinjam itu ada di kolom 3. Kita ketik aja 3. Titik koma, ketik 1. Setelah itu centang aja.
dapat 20 tahun. Oke, sekarang kita lihat apakah yang lainnya sama. Oh, salah, bukan salin. Oke, selepet, seluput, selepet. Kita lihat 24, 20 tahun, usia 26, 15 tahun, usia 32, 10 tahun, dan usia lebih dari 36 dia mendapatkan masa pinjam 8 tahun. Oke, ini untuk yang namanya VLOOKUP. Oke, lihat tabel bantunya kayak gini bentuknya. Nah, sekarang kita balik atau kita lanjut ke bagian VLOOKUP. Tada. Nah, VLOOKUP seperti ini teman-teman. Oh, ini oke, VLOOKUP dia tabel bantunya itu seperti ini. Oke. Baris 1 usia rentang usia, baris 2-nya batas bawah usia, baris 3-nya pinjaman, baris 4-nya masa pinjam. Oke. Bisa dibedakan ya. VLOOKUP tadi tabel bantunya seperti ini bentuknya, sedangkan tabel bantu untuk VLOOKUP adalah seperti ini. Dia menyamping, nggak ke bawah, dia menyamping. Oke. Oh ya, ini bukan. Oke, sekarang kita coba cari. Kita tuliskan di sini sama dengan tadi adalah VLOOKUP, maka sekarang kita ketikkan HLOOKUP, muncul sini. Kita klik. Oke, cukup. Sekarang kita lihat, karena di sini tetap usia, maka kita pilih data target kita itu adalah kolom usia. Kolom usianya ada di mana selnya? Ada di D3. Klik aja di sini. Aduh, salah. Nih, pindahkan dulu. D3. Oke, kalau sudah D3, ya, data targetnya sudah kita masukkan. Kita titik koma. Lalu kita pilih tabel bantunya. Ya. Sama kayak tadi, kita pilih yang namanya di batas bawah usia awalnya. Kita klik, lalu kita selepet seluput. Oke, sampai sini sudah. Ingat, tambahkan simbol dolar. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah, kita titik koma. Sekarang kita lihat baris untuk bagian pinjaman. Oke, baris pinjaman ada di mana? Di sini 1, baris batas bawah usia 1, baris kedua adalah pinjaman, dan baris ketiga adalah masa pinjam. Maka baris pinjaman berada di baris 2. Titik 2. 2. Titik koma. Masukkan. Oke. Mungkin satu kita sudah coba di VLOOKUP, sekarang kita coba dengan yang namanya teks aja. Oke, kalau sudah kita centang. Tada, berhasil. Oke. Sekarang kita cek di bagian bawahnya apakah berhasil juga. Oke, sesuai ya, kayak tadi. Nah, sekarang untuk masa waktu pinjaman sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Kolom usia ada di mana? Ada di D3. Udah titik koma nih. Setelah itu kita
pilih atau kita blok tabel bantu untuk VLOOKUP ya dari bagian sini seperti tadi slepet seluput. Oke, tambahkan simbol slepet seluput slepet seluput. Oke, kalau sudah, baris untuk masa waktu pinjam di tabel bantu ada di 1, 2, atau 3. 1, 2, atau 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada di baris ketiga. Titik koma. Kalau sudah centang 20 tahun. Oke. Kita tempel di sini. Betul ya? Betul. Nah, Pak, kenapa kita di sininya menggunakan simbol dolar? Oke, kenapa? Sekarang kita coba di sini ya. Kita gunakan fungsi yang sama, cuman tidak kita kasih yang namanya simbol dolar. Oke, kita coba apa yang akan terjadi. Salah 3 1. Jangan 1 deh. 3 2. Oke, sama ya, di awalnya sama. Sekarang kita salin, kita tempelkan ke bawah. Dia bermasalah ya. Kenapa bermasalah? Sekarang kita lihat di bagian yang masalahnya ini. Nah, di sini tabelnya jalan. Yang awalnya tadi J4 sama N6. Sekarang kita lihat di bagian bawahnya. Dia nambah J5 ke N7. Ya, J5 ini ya, J5 N7 di sini. Ya. Dia nambah ke sini. Sorry, nih. Padahal kan batasnya di sini. Kenapa dia turun ke sini? Terus kita lihat lagi di sini. Nih, nambah lagi J6, N8. Bawahnya lagi J7, N9, J8, N10, J9, N11 dan seterusnya. Makanya itu kita menggunakan yang namanya simbol dolar. Jadi simbol dolar ini fungsinya untuk mengunci supaya tabel itu nggak ke bawah-bawah, nggak jalan angkanya, tetap di J4 sama N6. Itu fungsinya simbol dolar. Oke, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan diskusi di kelas. Terima kasih.